keweningan. Ketika pikiran kita bening, hati kita bening dan wening, maka otomatis dengan hanya kita fokus pada nafas, muncullah yang namanya ketenangan. Kenapa kita tenang? Karena tidak ada tuntutan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan tadi yang membuat pikiran dan hati kita ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita selaku manusia yang hidup di dunia ini, tentu saja semuanya paham, semuanya sadar bahwa kita semuanya berharap menemukan satu titik situasi dan kondisi di dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu yang dinamakan dengan kebahagiaan. Sebagai naluriah dasar kita sebagai manusia, semuanya berharap bahagia dalam hidup dan kehidupannya. Dan salah satu fondasi kebahagiaan itu adalah ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Lantas, ada satu pertanyaan. Bagaimana aku akan bahagia? Sedangkan hidupku tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, dan tidak pernah damai. Entah damai dengan diri sendiri, ataupun damai dengan lingkungan sekitar, ataupun berdamai dengan situasi dan kondisi, serta keadaan yang ada saat itu. Dan ketika kita bertanya pada seorang alim, maka akan diberi satu nasihat. Berzikirlah, maka engkau akan tenang, maka engkau akan tentram, dan engkau akan menemukan satu titik kedamaian. Ada satu ajaran mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, bahwa zikir itu akan menenangkan hati, menenangkan jiwa, dan melahirkan satu situasi, yaitu ketentraman dan kedamaian. Lantas kita mencoba untuk berzikir. Mencoba untuk berzikir dan berzikir. Akan tetapi ketika kita berzikir, ada satu masalah di situ. Di dalam zikir kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa menembus yang namanya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian itu. Entah apa alasannya. Yang jelas, ketika dia berzikir, ternyata tidak bisa menembus hal-hal yang sudah dikatakan bahwa ala bidzikrillahi tatmainul qulub, bahwa zikir akan menenangkan hati, menenangkan jiwa. Makanya pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan satu jalan agar kita ketika berzikir bisa menembus yang namanya alam tenang, alam tentram, dan alam damai. Mungkin kita perlu bermuhasabah terhadap jalan zikir kita.
Mungkin ketika kita berzikir, situasi dan kondisi pikiran kita saat itu sedang sangat ramai. Hati kita sedang sangat ramai. Kenapa? Karena mungkin saat itu kesadaran yang kita miliki adalah kesadaran atas keinginan, kebutuhan, angan-angan, harapan dan pengharapan dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang ingin kita capai dan ingin kita gapai. Setiap saat itu memasuki dan terwadai dalam pikiran kita, terwadai dalam hati kita. Sehingga ramailah pikiran kita, ramailah hati kita. Walaupun kita kadang nampak sedang sendirian, nampak sedang berdiam diri, tapi sesungguhnya pikiran kita sedang ramai, sangat ramai. Hati kita sedang ramai dan sangat ramai. Bahkan ada benturan dan gesekan, ada satu konflik di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Saudaraku, apabila ketika pikiran dan hati kita itu masih dalam kondisi banyak keributan, banyak keramaian, lantas kita berzikir, otomatis itu akan membuat zikir kita tidak maksimal. Makanya sekali lagi saya ingatkan bahwa zikir itu harus dibarengi dengan olah nafas. Olah zikir dan olah nafas ini dinamakan dengan zikir nafas. Zikir nafas ini harus dipersiapkan dulu wadahnya, jalannya, yaitu nafas kita. Mungkin kita perlu melakukan semedi nafas, meditasi nafas, wukuf di nafas, berhenti kesadaran kita dalam satu titik yang disebut nafas. Dengan kita menyadari nafas kita akan memotong kesadaran-kesadaran yang saya sebutkan tadi, yang membuat pikiran kita ramai dan kadang berbenturan dan bergesekan. Hati kita ramai dan kadang membuat satu benturan dan gesekan. Dan itu sangat melelahkan pikiran dan hati kita. Ketika kita menyadari nafas kita, nafas kita tarik dan kita hembus. Tarik dan hembus. Sesungguhnya saat itu kita sedang fokus pada daya hidup kita. Nafas inilah daya hidup kita yang kita jadikan satu patokan bahwa ketika kita masih bernafas, kita masih bisa hidup di dunia ini. Dan setelah nafas ini kita berhenti, maka kita harus meninggalkan dunia ini. Maka daya hidup di dunia ini talinya ada di nafas kita. Lantas prakteknya bagaimana? Sangat sederhana dan sangat mudah. Cukup duduk, bersila, diam, dan tenang. Kemudian sadari nafas kita. Keluar masuknya nafas kita sadari. Pikiran kita, hati kita fokus hanya menyadari nafas dan merasakan keluar masuknya nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jangan berpikir yang lainnya, jangan merasakan yang lainnya selain memikirkan dan merasakan nafas itu. Otomatis
Ketika kita fokus dengan nafas kita akan melepaskan tali ikatan dari yang namanya keinginan, kebutuhan, harapan, angan-angan, dan tujuan yang selalu membebani diri kita, yang selalu menyetir diri kita agar semua itu tercukupi, terpenuhi, dan tergapai. Ketika kita sedang menyadari keluar masuknya nafas, sejenak kita beristirahat. Dan kesadaran kita dalam cipta, rasa, dan karsa kita akan menembus yang namanya daya hidup di balik nafas kita. Istilah Jawanya adalah meneng, menep, bening, dan wening. Ketika kita melakukan semedi nafas, merasakan keluar masuknya nafas, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, dan bahkan bermenit-menit kita hanya fokus dengan nafas. Maka lama-lama, beban pikiran, beban hati, keramaian yang ada di pikiran kita, keramaian yang ada dalam hati kita itu lama-lama luruh, atau istilah Jawanya menep. Dia akan mengendap. Dan setelah mengendap, maka terjadilah satu kebeningan pikiran dan kebeningan hati. Dan muncullah yang namanya wening. Lebih dalam dari yang namanya kebeningan. Disitulah kita akan menemukan kebeningan, keheningan, dan keweningan. Ketika pikiran kita bening, hati kita bening dan wening, maka otomatis dengan hanya kita fokus pada nafas, muncullah yang namanya ketenangan. Kenapa kita tenang? Karena tidak ada tuntutan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan tadi yang membuat pikiran dan hati kita ramai. Sebelum kita berzikir, alangkah baiknya kita mematangkan dulu yang namanya meneng, menep, bening, dan wening ini. Kita semedi nafas, meditasi nafas, atau tawakuf di dalam nafas tersebut. Biarkan kesadaran kita akan nafas kita akan membuat semuanya mengendap, akhirnya bening dan wening. Ini perlu kita latih. Mungkin 5 menit di pagi hari, 5 menit di siang hari, sore hari, malam hari. Atau mungkin kalau memang keramaian di pikiran dan hati ini sudah parah, perlu lebih dari 5 menit. 10 menit, 15 menit, bahkan mungkin setengah jam. Kita hanya seperti nafas, kita hanya fokus, konsentrasi dalam keluar masuknya nafas. Setelah itu barulah kita berzikir. Istilah Jawanya adalah meneng, menep. Nah, setelah menep, bening, dan wening, kita manekung. Manekung ini berarti kita sudah mulai melakukan satu zikir. Tirakat yang disebut dengan zikir. Di dalam keheningan, kebeningan, dan keweningan kita berzikir. Kita sadari Tuhan yang menciptakan kita. Kita sadari Tuhan sebagai sesembahan kita. Tuhan yang mengadakan dan menghidupkan kita. Dalam keheningan, dalam kebeningan, dalam keweningan dan keadaan jiwa yang tenang, kita sebut nama Tuhan, Allah. Atau mungkin La ilaha illallah.
bisa dengan puja-puji, subhanallah, diulang-ulang, alhamdulillah, diulang-ulang, Allahu Akbar, diulang-ulang. Dan kita nikmati itu dalam keheningan dan kebeningan serta ketenangan jiwa kita. Akhirnya setelah kita meditasi nafas atau semedi nafas atau wukuf di nafas, menep, semuanya akan mengendap. Manekung, kita berzikir. Akhirnya kita manunggal. Kita manunggal dengan zikir kita. Yang namanya manunggal dengan zikir kita, itu kita merasakan kerasan dalam keadaan zikir. Karena kita merasa manunggal rasa kita dengan zikir kita. Yang namanya zikir yang belum bisa manunggal adalah kita perbuatannya berzikir, mulutnya berzikir, mengucapkan lafaz-lafaz zikir, tapi pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana, ramai, terbang entah kemana. Itulah yang disebut belum manunggal dengan zikir kita. Dengan kemandunggalan jiwa kita, dengan tirakat zikir kita, maka kita akan menembus yang namanya zauq, nikmatnya zikir kita. Setelah kita manunggal, kemudian ada yang disebut dengan tinuntun. Dengan zikir kita, kita akan tertuntun menembus alam pencerahan, menembus alam terang, menembus alam hidayatullah, alam petunjuk, alam hidayah dari Allah. Dan terakhir, tajali. Allah akan memberikan warid dalam zikir kita. Istilah Jawanya itu tadi adalah meneng, menep, manekung, manunggal, tinuntun, dan tajali. Dan akhirnya itulah yang disebut manembah. Kita sebagai seorang hamba, wadkhuli fi ibadi, itulah kita manembah kepada Allah. Wadkhuli jannati, dan kita menemukan surga-surga ketika kita melakukan zikir. Artinya menemukan kenikmatan-kenikmatan dalam berzikir. Karena ada manembah itu, maka komplitlah. Dalam istilah Jawanya, meneng, menap, manekung, manembah, manunggal, dan tinuntun. Terakhir, tajali, warid akan datang, dihadiahkan oleh Allah, dihidayahkan oleh Allah atas ridhonya Allah. Biiznillah. Akhirnya zikir kita akan menemukan yang namanya warid. Warid adalah efek atau asar zikir yang sudah kita lakukan. Dan dengan banyaknya warid ini, maka disebut dengan karomah. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin bagi sedulur-sedulur yang sulit menemukan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan. Mungkin pikiran kita terlalu ramai, terlalu banyak gesekan, benturan, dan perang dalam pikiran kita sendiri, perang dalam hati kita sendiri. Itu akhirnya membuat kita tidak tenang, tidak tentram dan damai. Dan akhirnya kita mengatakan, aku tidak bahagia. Aku tidak bahagia. Jiwaku tidak tenang, jiwaku
tidak tentram, tidak damai. Aku sedang galau, aku sedang resah dan gelisah. Dan akhirnya menyalahkan keadaan. Lebih repot lagi, menyalahkan pasangan, menyalahkan anggota keluarga yang setiap hari ketemu. Padahal keramaian itu ada, muncul. Sumbernya adalah di dalam pikiran kita dan hati kita. Dan akhirnya menjadi karsa yang akhirnya menembak sekeliling kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin panjenengan atau saya ketika belum menemukan yang namanya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Semedi nafas solusinya. Coba sadari nafas. 10 menit, 15 menit, lupakan. Yang menyesakkan pikiran dan hati, lupakan. Coba kita fokus di nafas kita. Keluar masuknya nafas. Panjang, panjang. Tarik panjang, buang panjang. Tarik pendek, buang pendek. Nikmati, sadari, dan resapi nafas kita. Jiwai dan hayati bahwa nafas itu adalah daya hidup kita di dunia ini. Setelah menemukan titik ketenangan, berzikirlah. Zikir. Semuanya akan menep, bening dan wening. Dan setelah berzikir semuanya akan tunduk pada daya Tuhan yang maha welas asih. Maha pengasih dan penyayang pada diri kita. Disitulah insya Allah kita akan menemukan yang namanya keberhasilan berzikir dalam menembus yang namanya ketenangan. Setelah tenang, Allah akan menarik jiwa kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, ditarik sama Allah. Datanglah ila Rabbi, kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, maka engkau akan sempurna menjadi hambaku. Wadkhuli jannati, dan nikmatilah kenikmatan-kenikmatan yang aku ciptakan dengan jalan zikirmu. Saudara-saudara yang saya muliakan, jangan mudah mengatakan, zikirku tidak ada gunanya. Zikirku sia-sia. Gak ada gunanya saya berzikir. Nyatanya saya tidak menemukan apa-apa. Mungkin kita perlu introspeksi, mawas diri atau muhasabah bagaimana zikir kita. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya zikir nafas itu perlu kematangan dalam olah nafas, kematangan dalam olah zikir, dalam hal memaknai, menjiwai, meresapi, dan menghayati zikir-zikir yang kita ucapkan. Dan ini sekaligus saya ijazahkan buat panjenengan, monggo dicoba di rumah. Kita akan menemukan satu titik ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan ini dengan gratis. Tinggal semedi nafas, olah nafas, dan olah zikir. Kita akan menemukan satu pencerahan dan hidayah yang sangat murah. Dan ketika kita menemukan satu ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa dalam zikir kita, kita jadikan bekal dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, menjalani perjalanan hidup ini, untuk suatu saat nanti kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudaraku, mungkin ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Dan harapan saya semoga ini bermanfaat. Mari kita jadikan
agama ini, Islam terutama, kita jadikan sebagai jalan untuk menempuh ketenangan hidup, pencerahan, dan hidayah dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan kita jadikan agama ini sebagai jalan untuk menuju kepada sifat Allah yang welas asih pada diri kita. Lupakan bahwa agama ini untuk perdebatan. Lupakan bahwa agama ini untuk saling menyalahkan, saling merendahkan, saling mengkafir-kafirkan. Sudah saatnya kita memetik buah dari agama yang dianugerahkan oleh Allah. Kita petik agama ini sebagai jalan pencerahan dan jalan hidayah bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.